Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya EN Nur Aini, guru SMA Negeri 1 Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Apa maksudnya? Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat bersemayam segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Upaya internalisasi budaya ke dalam anak sehingga menjadi anak yang utuh, rohani, dan jiwanya. Pendidikan harus membentuk anak mencintai bangsanya, membuat mereka menjadi sosok yang memiliki rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, ketulusan dan kesucian hati untuk dekat dengan anak-anak, beda dan unggul. Mengapa harus beda dan unggul? Pendidikan itu ibarat petani. Guru yang unggul dapat melihat potensi anak, membaca dan jeli potensi yang dimilikinya. Tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Anak-anak akan hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar menghasilkan tanaman yang berkualitas dan beragam, sehingga menghasilkan buah yang mengharumkan bangsa. Buahnya adalah ilmu, adab, dan kompetensi yang mewujudkan kemuliaan dalam kehidupan sehari-hari. Ranah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengerti, merasakan, dan melakukan. Mengerti berarti ranah kognitif, merasakan ranah afektif, dan melakukan ranah fisikomotor. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara akan menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pendidik harus holistik dan seimbang agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak-anak pada kebijaksanaan sehingga menghadirkan insan-insan yang bijaksana. Saya belajar untuk melaksanakan dasar kerja pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madjo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Bagaimana cara melakukannya? Ingarso Sung Tulodo. Guru adalah pemimpin. Ia tidak perlu mencalonkan dirinya sebagai pemimpin karena ia telah menjadi pemimpin di kelas dan lingkungannya. Keberadaan guru di sekolah tidak hanya sebatas pekerja saja. Yang kedua, Ing Madjo Mangun Karso. Ketika saya berada di tengah-tengah bersama dengan anak-anak dan rekan kerja atau masyarakat, saya harus menciptakan kreativitas, terbuka, kolaboratif, dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Saya harus mendukung, memberikan kemerdekaan kepada anak-anak didik saya agar bekerja secara mandiri ketika ia sedang menggali potensi diri. Perasaan bahagia menjadi awal dari interaksi yang sehat dan menyenangkan dengan anak-anak ketika saya melaksanakan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara.
awal budaya kelas dan budaya sekolah yang pada akhirnya akan membentuk anak-anak yang utuh dan mampu menciptakan kebahagiaan, berkomitmen, mandiri, kolaborasi, dan refleksi. Saya mendorong kerjasama, menggali kreativitas dan inovasi, memaksimalkan kemampuan komunikasi, dan yang tak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi. Ketika saya berada di depan publik, maka saya harus mampu berbicara di depan publik, mengajarkan kepada anak-anak cara berpidato, membaca puisi, menyampaikan kritik dengan yang baik, meneladani anak-anak dengan menulis buku. Konsep Ing Madjo Mangunkarso, ketika anak-anak sedang berada di tengah-tengah, saya dan beserta anak-anak melakukan kreativitas. Misalnya membuat teks laporan hasil observasi dengan ditambahkan QR kode, teks prosedur bagaimana caranya mengatasi krisis saat pandemi. Ketika berada di belakang saat anak menggali potensi, misalnya saat berlomba, saya memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada anak-anak untuk menggali potensi dirinya. Saya menanamkan kepada anak-anak untuk bercita-citalah setinggi langit. Karena ketika engkau jatuh pun, engkau berada di antara berjuta bintang-bintang. Apalagi cita-cita engkau tercapai, maka engkaulah bintang kejora yang menyinari dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.